udah kelas lagi jam 11 kan ya? Iya. Tapi kok aku udah lapar, kita beli jajan dulu yuk. Mungkin gara-gara tadi pagi gak sarapan. Mau beli di mana? Jalan jauh aja kan di sana banyak. Oh iya, tapi ntar makan di sini aja ya. Oke deh, yuk. Beli. Akhirnya sampai kampus juga. Ya kita beli makanan banyak banget, tahu kalap kita. Biasanya di sana murah, gak bisa cuma beli satu. Udah di sana yuk. Kita cobain yuk. Tadi kok sama? Oh iya. Batagorku mana ya? Nggak pedes ya? Banyak nambah angkat. Akhirnya habis juga, bener-bener kenyang banget aku. Aku sakit banget ya. Kenapa kamu gak sakit? Gak tahu, sakit banget, mau muntah kali. Kayaknya ada yang nggak beres deh sama makanan ini. Coba aku tanya temenku dulu ya. Gak mau tahu, pokoknya masuk ke RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, nggak usah di sini aja, sini sebentar. Oh iya. Sini, ada apa, Mak? Ada apa ya? Jadi begini, Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi kan kemarin lusa saya sama teman saya ini beli makanan di Jalan Jawa. Tapi selang beberapa waktu, itu perut saya sakit banget. Rasanya tuh sakit, terus juga ada mual gitu, Bu. Nggak tahu kenapa sebabnya, apa mungkin karena makanannya atau gimana, atau tempatnya. Saya setelah makan juga muntah-muntah, Bu. Aduh, Nak, kok bisa ya? Iya, seperti itu, Bu. Nggak tahu kenapa. Bahkan ada yang udah terkena hepatitis loh, Bu. Gimana tuh solusinya? Biar kasus ini tuh nggak bertambah terus gitu loh, Bu. Iya ya, ini emang nggak bisa dibiarkan lagi, apalagi korbannya udah banyak. Ya udah, kalau gitu nanti Ibu ajukan ke puskesmas terdekat untuk mengadakan penyuluhan tentang kebersihan makanan di Jalan Jawa ya. Iya, kami setuju, Bu. Ya, kalau begitu makasih ya sudah memberitahu saya. Nanti saya akan kabari lebih lanjut untuk kelanjutannya. Baik, Bu, terima kasih, Bu, sudah mau merespon aduan kami. Mohon maaf ya, Ibu. Iya, gak apa-apa. Kalian cepat sembuh ya. Iya, terima Makan kasih, yang Bu. benar ya. Iya. Permisi, Bu. Iya, Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, hati-hati ya, Nak. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa kami bantu? Oh iya, ini saya mau mengajukan sebuah keluhan dari warga mengenai kebersihan makanan yang ada di Jalan Jawa. Kira-kira saya bisa melaporkan ini ke bagian mana ya? Oh, kalau seperti itu, aku nanti bisa mengajukan kepada petugas yang bertanggung jawab tentang pencegahan dan promosi kesehatan. Oh, begitu. Kira-kira saya bisa minta tolong nggak ya untuk diarahkan dari tempat itu? Bisa, nanti
Ibu masuk saja ke ruangan, nanti ruangannya ada di lantai 2. Di situ ada ruangan yang tertera, silakan masuk. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Ada yang bisa kami bantu, Ibu? Jadi gini, saya mau mengajukan keluhan yang seringkali disampaikan oleh warga, terutama pada kalangan mahasiswa. Atas nama Ibu siapa kalau boleh tahu? Nama saya Ibu Ica dan saya merupakan Ibu RT dari RT 2. Oh iya, Bu Ica, apa keluhan yang ingin disampaikan kepada kami? Nah, jadi banyak sekali yang berkeluh kesah kepada saya terkait makanan yang ada di Jalan Jawa. Karena para warga serta mahasiswa itu setelah makan makanan tersebut langsung terkena penyakit hepatitis. Kira-kira tindak lanjut seperti apa ya yang akan Puskesmas lakukan? Sebelumnya kami tampung dulu laporannya ya Ibu. Kami mohon maaf karena laporan Ibu ini belum bisa kami tindak lanjuti secara langsung karena harus melewati beberapa prosedur terlebih dahulu. Oh begitu ya, baik kalau begitu saya tunggu kabar lebih lanjutnya. Semoga cepat untuk ditindaklanjuti. Jadi saya permisi dulu ya. Hati-hati Ibu. Iya. Permisi Bu. Ya Ibu, ini dengan Ibu Ica ya. Iya benar. Jadi gimana ya Bu untuk tindak lanjut dari pihak Puskesmas karena permasalahan yang kemarin itu semakin hari semakin banyak korbannya. Baik Ibu, setelah kami diskusikan bersama rekan-rekan kami memutuskan untuk mengadakan penyuluhan kepada pedagang kaki lima di Jalan Jawa. Apakah Bu Ica berkenan? Oh kalau itu saya sangat berkenan Ibu. Baik, jadi rencananya kami akan melakukan penyuluhan tentang pentingnya pengolahan makanan bersih di sekitaran Jalan Jawa itu Bu. Nah, untuk waktunya itu besok pukul 9 pagi. Untuk tempatnya kami serahkan kepada Ibu Ica. Bagaimana Bu? Oh iya tidak apa-apa. Nanti juga saya akan buatkan undangan untuk para pedagang ya. Ya, terima kasih ya Bu. Iya terima kasih kembali. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Hati-hati ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Ibu Ica selaku Ibu RT, perwakilan petugas Puskesmas Cabang Sumbersari dan para ibu-ibu pedagang yang kami banggakan. Ibu-ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang sudah hadir dalam kegiatan penyuluhan terkait kebersihan makanan. Tema ini kami angkat dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan makanan. Tak lupa kami dari pihak Puskesmas ingin berterima kasih atas waktu yang saudara-saudara luangkan untuk mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Lalu selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian sambutan, dilanjutkan dengan penyampaian materi sekaligus diskusi, kemudian penutup. Ibu-ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Ica selaku Ibu RT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung kepada intinya aja. Saya ucapkan terima kasih untuk para petugas Puskesmas Cabang Sumbersari dan ibu-ibu pedagang sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara penyuluhan ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu RT sudah memberikan sambutan. Acara selanjutnya yaitu pengarahan materi dari petugas Puskesmas Sumbersari sekaligus diskusi. Untuk yang bertugas kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu sekalian. Pagi. Perkenalkan, saya Mawar. Saya di sini sebagai perwakilan dari petugas bagian pencegahan dan promosi kesehatan. Nah, maksud kami mengundang ibu-ibu sekalian ini, kami ingin menyampaikan beberapa cara tentang bagaimana sih pengelolaan makanan yang baik dan cara supaya pengelolaan makanan kita ini bersih. Karena kan ibu-ibu sekalian ini sebagai pedagang akan merasa senang jika dagangannya itu habis terjual, kan? Yes. Nah, namun pasti ibu-ibu di sini sekalian itu merasakan bahwa akhir-akhir ini dagangannya itu tidak terjual habis atau bahkan tidak laku. Iya sih. Iya enggak? Iya, mungkin ada sedikit penurunan. Nah, setelah kami telusuri serta ditambah adanya laporan mengenai tingkat kebersihan makanan serta tempatnya, kami menyadari bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan ketika seseorang itu makan makanan di Jalan Jawa itu mereka akan terkena sakit perut atau bahkan ada yang sampai terkena penyakit hepatitis, ibu-ibu. Duh, emangnya maksud ibu dagangan kita yang jualan di Jalan Jawa ini nggak bersih gitu? Tidak seperti itu, Bu, maksud kami. Mohon disimak terlebih dahulu karena akan kita diskusikan secara bersama-sama. Coba dulu, Bu. Kita dengerin dulu. Untuk yang pertama, kebersihan lingkungan. Nah, kebersihan lingkungan di sekitar tempat ibu-ibu berdagang ini harus diperhatikan. Jadi harus benar-benar bersih, ibu-ibu. Kayak harus higienis nih, tempatnya harus bersih. Jadi kalau sebelum kita melakukan jualan itu dibersih-bersihkan dulu. Jangan langsung taruh dagangan makanan itu. Karena setelah kami survei, banyak tempat yang masih kurang atau bahkan bisa disebut tidak sesuai dengan standar kebersihan yang berlaku, ibu. Loh, Bu. Standar kebersihan itu maksudnya yang seperti apa? Cara pengolahan makanannya itu seperti apa? Karena saya rasa saya selama berdagang sudah melakukan yang terbaik. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya ditanyakan, cara untuk mengolah serta menjaga kebersihan itu ada beberapa cara, ibu-ibu. Yang pertama, ruang penyimpanan itu harus tertutup. Jadi untuk penyimpanan makanannya itu tidak boleh terbuka, karena ketika tempat penyimpanan itu terbuka, maka akan mengundang lalat-lalat untuk hinggap di makanan yang pedagang-pedagang ini jual. Yang kedua, wadah dari makanannya itu harus memadai. Bagaimana sih wadah makanan yang memadai itu? Salah satunya yaitu harus dari bahan yang anti karat. Jadi kayak bisa kita menggunakan bahan dari stainless steel. Yang ketiga, makanan tidak boleh disimpan di tempat yang dekat dengan saluran air. Nah, setelah kami survei ini, ibu-ibu, banyak dari pedagang yang menjual makanannya itu di dekat saluran air. Nah, itu tidak boleh, ibu-ibu, karena ketika kita menjual dagangan kita itu di dekat saluran air, takutnya ada virus-virus ataupun bakteri yang hinggap di makanan yang kita jual sehingga menyebabkan pelanggan itu akan terkena penyakit seperti bisa saja diare. Ya kan, salah satu dari banyaknya penyakit itu kan diare kalau kita makan makanan yang tidak bersih. Nah, untuk yang terakhir, alat-alat yang telah digunakan untuk mengolah ataupun ketika sedang berjualan itu hendaknya direndam dengan air hangat terlebih dahulu sebelum dicuci dengan sabun. Bu. Apakah ada faktor lain selain dari makanan yang kami jual, Bu? Ada beberapa faktor yang lain, yaitu kebersihan dari pedagang sendiri. Ya, apa itu maksudnya? Pedagang sendiri pun harus menjaga kebersihan diri. Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, selalu menjaga kebersihan tangan. Jadi kalau seumpama habis menjual kayak melayani pembeli. Nah, itu kalau bisa itu kalau semua udah merasa oh tanganku ini butuh cuci tangan, udah nggak higienis nih, langsung segera cuci tangan. Atau bisa diakali dengan ketika menjual makanan-makanan, kita langsung memakai sarung tangan aja. Jadi ketika sudah kita lepas sarung tangannya, begitu. Yang kedua, hendaknya pakaian yang digunakan adalah pakaian yang memang pakaian khusus untuk berdagang, jadi tidak dicampur-campur. Jadi kayak seumpama
habis masak nih ya, habis masak buat dagangan, itu kalau bisa ganti baju dulu. Jadi kalau ketika kita melayani konsumen itu dalam keadaan baju yang memang bersih. Yang ketiga, memakai penutup kepala. Nah, karena ibu-ibu di sini alhamdulillahnya pada berhijab, jadi penutup kepala ini bisa kok kayak kita pakai hijab gitu, atau kalau enggak gitu, kalau bagi yang tidak berhijab pun ada penutup kepala tersendiri yang itu biasanya digunakan untuk menjual makanan. Kenapa nih kita butuh penutup kepala? Karena untuk menghindari rambut-rambut kita ini agar tidak jatuh ke makanan yang kita jual ini, Ibu. Nah, yang terakhir, tidak merokok selama pembuatan makanan ataupun saat proses menjual makanan. Jadi, untuk ibu-ibu bagi suaminya yang merokok nih ya, terutama mohon diingatkan ketika sedang melayani konsumen, sedang berada di kawasan berdagang itu kalau bisa harus tidak merokok ya, jangan harus dilarang untuk merokok gitu saran saya. Bisa diterima ibu-ibu? Bisa. Baik, kalau bisa diterima oleh para ibu-ibu sekalian ini, saya ucapkan terima kasih. Dan juga apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan, bisa menghubungi saya atau bisa langsung mengunjungi Puskesmas Sumbersari ya, untuk menemui saya ataupun rekan-rekan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Baik, terima kasih pada Ibu Mawar atas pengarahannya. Sebelum kita menutup acara hari ini, kami berharap semoga pengarahan yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang menyinggung, baik disengaja maupun tidak. Marilah kita menutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.